Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah yang insyaallah yatluna kitabullah wa yatadarrasunahu bainahum, mempelajari Al-Quran dan isinya, sehingga harapannya illa nazalat alaihim sakinah, akan hadir ketenangan buat panjenengan semua, sakinah wa ghasyiatumur rahmah, dan panjenengan semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa hafatumul malaikah, dan panjenengan dijaga oleh malaikat-malaikat Allah, wa dzakarallahu fiman indah, dan nama-nama panjenengan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malaikat-malaikat yang ada di dekatnya, sehingga dengan semua didoakan Allah maghfir lahum warhamhum, ya Allah rahmatilah mereka yang berkumpul di masjid dalam rangka untuk bermajelis ilmu, dan ampunilah dosa-dosa mereka. Itulah faedah bermajelis ilmu yang dikabarkan oleh Nabi SAW, satu dari banyak dalil. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang diajukan ke saya yaitu tentang muamalah. Dan muamalah ini adalah satu hal yang banyak atau sering dilupakan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin banyak yang kemudian yang penting sholat, yang penting zakat, yang penting haji. Soal kemudian duitnya berasal dari mana, itu kadang tidak terlalu paham, juga gak apa-apa. Padahal sebenarnya sholat, haji kita, kurban kita, kalau kemudian dilakukan dengan harta yang tidak benar, tidak halal, maka tidak akan mendapatkan pahala. Dalilnya apa mas? Dalilnya Nabi SAW bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Subhanahu wa taala itu maha baik dan hanya mau menerima amal dari sumber yang baik. Sehingga kalau duit yang digunakan untuk naik haji adalah harta haram, kurbannya adalah duit haram, maka semuanya tidak berfaedah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai yang pertama bahwasanya tentang hidup kita diciptakan adalah untuk beribadah. Dengan insya Allah sudah sering dan sangat sering mendengar bahwasanya kita hidup itu untuk ibadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kebanyakan kita memahami bahwasanya ibadah itu namun tadi sholat, puasa, zakat, haji, umroh, Padahal menurut beberapa ulama seperti contohnya adalah Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Asy-Syatibi serta Syekh Abdurrahman As-Sa'di, mereka bertiga membagi ibadah itu dalam dua kategori. Yang pertama yaitu ibadah mahdhoh, yang kedua ibadah ghairu mahdhoh. Ibadah mahdhoh adalah ibadah yang punya tata cara khusus, ritual khusus. Contoh di sholat waktunya khusus. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, waktunya khusus. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinat, dan seterusnya. Kemudian perintah wajibnya juga waktunya khusus, tata caranya khusus, haji juga khusus dan mereka. Nah, maka semua yang khusus-khusus itu namanya ibadah mahdhoh. Adapun sisanya adalah ghairu mahdhoh, yaitu apa saja yang jenengan lakukan dengan niatan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka itu bernilai ibadah, sehingga akan sinkron dengan firman Allah tadi, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Makanya kalau ibadah niku cuma dipahami sholat, jenengan sholat umpami wajib tok ngoten, itu sedina sehari kan 5 kali gitu. Sekali sholat misal 10 menit, 10 kali 5 niku kan 50 menit, anggap aja sejam.
berarti ada 23 jam jenengan nggak ibadah. Berarti itu nggak sesuai dengan dawuhnya Allah Subhanahu wa taala bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka agar memenuhi firman Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maka ulama seperti Ibnu Taimiyah memiliki definisi ibadah. Inggih menika al ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardahu. Bahwasanya ibadah itu adalah sebuah istilah yang mencakup apa? Semua hal yang Allah cintai dan ridhoi. Minal aqwal, dari perkataan, wal amal dan perbuatan, al batiniyah wa dhahiriyah, baik yang di batin maupun sing ketok. Sehingga ketika jenengan sudah sholat, maka jenengan itu sudah melakukan ibadah mahdoh. Nah sisanya jenengan dituntut untuk beribadah ghairu mahdoh, yaitu apa? Berkata dan berbuat sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhoi Allah. Maka ketika jenengan sisa waktu di luar ibadah mahdoh itu jenengan lakukan hal-hal yang dicintai dan diridhoi Allah, maka itu masuk dalam kategori ibadah ghairu mahdoh. Dan di situ berarti kita sudah benar kalau kita itu hidup hanya untuk beribadah. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam perkembangannya ibadah mahdoh itu disebut ibadah tok, dan ibadah ghairu mahdoh itu yang disebut dengan muamalah. Sehingga ibadah secara arti harfiah khusus yaitu semua penghambaan kepada Allah yang ada tuntunannya, ada contohnya. Dalilnya apa? Man amila amalan falaisa lahu amruna fahuwa raddun. Sapa wonge sing ibadah ndak sama kayak yang tak contohi, maka amalnya tertolak. Nah, sisanya ibadah ghairu mahdoh itu disebut muamalah. Maka hukum asalnya apapun boleh kecuali ada larangannya. Sehingga nanti kaidahnya yang dibikin oleh para ulama, jenengan nek apal dua kaidah niki jenengan nggak perlu hafal dalil. Nek saged apal ya alhamdulillah, tapi nek mboten ndak usah membebani diri untuk menghafal. Mulai jenengan misal pun sepuh gitu. Kaidah yang pertama, al aslu fil ibadah at-tahrim. Hukum asal ibadah mahdoh tadi itu haram. Illa madalah dalil ala wujubiha, kecuali ada perintahnya. Jenengan sholat maghrib karena ada perintahnya, jenengan sholat subuh, isya, duhur, asar karena ada perintahnya, jenengan puasa Ramadan ada perintahnya, Senin Kemis ada perintahnya. Tinggal nanti status perintahnya wajibkah, sunnahkah. Sunnah ini sunnah muakadahkah, atau wajib ini wajib kifayahkah, atau wajib ain. Yang intinya ibadah mahdoh harus hadir ketika ada perintah yang mendahului. Nah, adapun yang ghairu mahdoh, al aslu fil muamalah, hukum asal muamalah, hukum asal ibadah ghairu mahdoh, al ibahah, boleh. Jenengan meh ngopo wae boleh, illa madalla dalil ala tahrimiha. Kecuali kalau ada larangannya maka tidak boleh. Kalau contoh nih, jenengan meh ngunjuk niki enten sing pethak enten sing abrit. Jenengan meh ngunjuk sak ombe-ombene jane angsal. Apa wae to? Ternyata misal sing pethak niki ternyata mboten toya pethak, tapi anggur pethak, anggur putih. Nah, atau cium konang warnane nggih ngeten niki. Nah, maka ada larangannya. Apa? Bahwasanya seorang muslim tidak boleh mabuk. Nah, karena tidak boleh mabuk, maka semua minuman boleh ya kecuali yang memabukkan. Ternyata yang memabukkan nggak cuma cium konang, enten bir, enten tua, enten macam-macam. Nah, maka semua yang memabukkan tidak boleh. Sematan ugi misalnya ajeng dahar daging, sak daging-dagingnya hukum asalnya angsal. Ternyata begitu dibuka Al-Quran dilarang makan babi. Berarti semua daging boleh kecuali babi. Begitu kemudian dibuka hadis, Nabi mengatakan kullu dinabin minasibai fa'abluhu haram. Semua binatang yang punya taring dan buas maka haram. Nah, sehingga jenengan dahar segawon mboten angsal. Dahar kucing mboten angsal.
Mungkin dalam hadis lagi disebutkan burung-burung yang berkuku tajam niku nggih mboten angsal. Berarti makan napa elang mboten angsal, burung hantu mboten angsal. Nah, mungkin lagi disebutkan tentang perintah membunuh tikus. Ulama menyebutkan ketika ada perintah membunuh maka memakannya haram, ya berarti makan tikus tidak boleh. Ngoten. Makanya hukum asalnya semua boleh kecuali yang dilarang. Kenapa kok dikecualikan yang dilarang? Karena yang boleh niku lebih banyak daripada yang dilarang. Sehingga yang harus jenengan tahu dalam bab muamalah adalah larangannya. Ngoten. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika jenengan pengen tahu apa itu harta haram, berarti harta yang didapatkan karena nabrak larangan. Oh niku. Walaupun jenenge duit bentuknya podo, kertas merah yang halus-halus, tapi nek didapatkan dengan cara yang haram, maka hukumnya menjadi haram. Dan kadang kita nggak teliti sampai kemudian nggih. Kita itu dari kecil tahunya itu babi haram. Kan memang haram toh babi. Tapi jenengan nek kersa ngitung niku ayat tentang babi kali ayat tentang riba niku kathah ayat tentang riba. Tapi kita sama daging babi gilone luwih gila timbang riba. Nah, mulai riba sakniki enten tentang HP tinggal dudal-dudul foto KTP dipoto wonge dipoto cair duwite. Ditintai cepet sing mumet bayare. Makanya niku lho. Kita sudah ngaji mungkin akidah sudah oke lah gitu kan. Busana sudah oke lah gitu kan. Bacaan Quran tahsin oke lah gitu. Tapi ternyata halal haram dalam muamalah kita ndak paham. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seorang muslim harus bisa belajar tentang muamalah yang benar. Kenapa? Nah, ini penting karena kita nanti akan ditanya. Pertanyaannya adalah dari mana hartamu dan kemana akan mbok habiskan. Maka seorang muslim ketika jenengan bertransaksi online misal enten Shopee, enten Tokopedia, enten TikTok, pokoke sing anggar esuk napa siang napa sonten pokar paket niku to. Nah, niku kadang piyai ngapunten ya setri itu kadang gampang nggih nonton live, pencet tandidit wis peleter bae. Peleter niku napa? Peleter niku ngutang. Nek jenengan ngutang 50 napa bayare 50 boten enten punjule. Utang yang dipunjuli niku namanya riba. Riba niku niki nek mungkin bahas riba. Niki kula cuplikke mawon. Riba niku membuka 70 pintu dosa besar. Di mana dosa besar yang paling ringan dari 70 pintu itu setara dengan berzinanya ibu kandung dengan anak laki-lakinya. Padahal niku nek nganti enten ten mriki niku mboke sak anake mungkin wis dihujat sak kampung entek-entekan gitu. Tapi ya, yang kula amati ten mriki, ten ngruki mriki niku tukang paket Shopee niku meh bendina lewat. Nah, muga-muga mboten ngutang kangge Shopee peleter. Nah, muga-muga. Artinya nek mriki enten sing gaene ngutang peleter niku nggih mang tobat. Karena itu bahaya. Dosanya lebih besar daripada berzina. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk nggih mengke enten juga investasi-investasi tertentu. Pengajian ibu-ibu ngumpul, wah, dipetakan, nah iki wong pensiunan duit gitu kan. Datang orang, nah, Bu ini mau buka nih toko roti, butuh investasi segini. Nanti yang masuk duitnya saya muterkan, nanti sudah dipotong zakat dan dengan nomor C gitu kan. Lebu duit gitu kan. Enten ibu cerita oleh kula. Kula entek 500 juta Mas, jenengan ditukar juga lho. Lah kok ngoten, tak investasi kene niku toko roti niku. Hilang kabeh gitu kan. Lah terus pertanggungjawaban orangnya ya katanya namanya investasi kalau rugi ya ditanggung bareng lah dia nanggung nopo mboten nanggung nopo sampai kula sanjang berarti harusnya modal jenengan yang masuk untuk beli alat-alat itu harusnya alat-alat itu jual buat jenengan mboten iki bener-bener entek ting kula ra kumana nopo-opo berarti sing tawa-tawa ya ora mudeng fikih yang benar syariat yang benar gitu. Makanya bibi yang dirahmati Allah, zaman dulu Umar bin Khattab niku kalau selo niku diselak-selake ten peken. Mboten ajeng dol tinuku
ngecek bakul-bakul ten peken niku lho, dicek. Ngene iki tambah iki hukumnya apa? Nek iki didol ngene iki hukumnya apa? Nek enggak tahu diusir, enggak usah jawab diusir. Dengan kalimat penutup, kowe nek ra mudeng, aku kuwatir kaum muslimin kuwi mbok dolimi apa mangan riba gara-gara kowe. Lunga sinau sih. Nek sakniki mboten ten peken niku kiai sampeyan mergo duwe modal gitu, nyewa kios. Makanya hukumnya wajib orang yang berdagang ngerti fikih perdagangan agar tidak terjerumus di dalam kesalahan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian disebutkan oleh Imam As-Sa'di bahwasanya faqullu muamalah khalat minadh-dhulmi wal gharari war riba fa huwa fi muamalatil muslimin al-mubahah allati yataqarrabu biha ila Allah biniyatin sholihatin. Setiap bentuk muamalah yang selamat dari kedoliman. Nah, ini berarti pembatasnya adalah muamalah enggak boleh dolim. Kemudian tidak boleh goror itu ora cetha, ora jelas. Jadi ngedol sesuatu dilebokke kardus napa dilebokke karung, ajeng dicek ora etuk. Atau kemudian nek ajeng ngecek ket roboh, nah niku nggih ora cetha. Atau kemudian selamat dari riba bahwa min muamalatil muslimin al-mubahah, maka itulah muamalahnya orang Islam yang diperbolehkan. Tadi hukum asal muamalah boleh. Sampai ada larangannya ini disebutkan apa? Dolim, goror, riba. Ini dulu yang 3. Padahal nanti kita rinci ini enten 16. Nah, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang baik dan termasuk meniatkan atau mendapatkan niat ibadah jika disertai niat yang baik. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah saya singgung Nabi SAW bersabda dari Abi Burdah Al-Aslami radhiyallahu an, beliau bersabda la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan bisa geser seseorang itu langkah kakinya pada hari kiamat sampai bisa jawab 4 hal. An umrihi fi ma'afna, dikai umur dinteke nggih napa niku mengke ditekoki. Kemudian wa an ilmihi fi ma fa'ala fi, dikasih ilmu dadi wong pinter nggih napa, nggih minteri wong napa nggih minterke wong. Beda tipis tapi niku efeknya beda adoh. Minteri wong niku pripun nek pinter terus wong liya dihapusi ya. Kuwatah. Dadi wong ngapusi sing pinter niku nek dalam istilah hukum niku namanya kriminal white collar crime, kriminal kerah putih. Jadi dia nganggo klambi kerah putih yang bagus-bagus dan menipu gitu. Nah, kemudian ditanya lagi yang ketiga, wa min malihi wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma'afna. Dan dari hartanya, dari mana dia dapat? Ditanya. Dan kemudian kemana dihabiskan? Kula kayak contoh, kula PNS. Umpami nggih, niki umpami. Ning mboten. Umpami gaji kula niku sebulan 10 juta. Nek dibengke 12 ben setahun kan ketemune mung 120, gitu. Tapi karena mungkin saya pejabat, tanda tangan saya payu gitu kan. Terus saya korupsi 5 miliar. Singkat cerita konangan, naudzubillah. Terus nyemplung penjara, divonis misal 3 tahun. Menjalani 2/3 hukuman bebas 2 tahun. Terus waktu sidang diminta duitnya. Kula namung bisa mbaleke 1,5. Berarti saya kurang pinten? Terus saya kurang pinten? 3,5. Nah, apakah 3,5 dengan saya menjalani 2 tahun hukuman itu kemudian bebas di dunia? Bukan. Di akhirat tetap mungkin ditanya 3,5 miliar niku. Dan nek kula kerja gajine full we mung 120 juta sebulan. Lah iki 3,5 miliar niku kudu dilunasi pirang tahun gitu loh. Artinya kalau niku enggak lunas di dunia, di akhirat niku ditanya. Makanya kalau nek ningali TV wong korupsi saiki seradoyan miliar nganggone triliun niku nganti gede-gede. Ning balekke piye gitu. Ning donya ya ketok nyenengke duit gitu, mobile sak pirang-pirang, nek perlu bangun garasi sak gedene garasi bis tapi sini mobil kabeh. Tapi ketika itu didapatkan dengan cara yang enggak benar, maka serupiah demi rupiah itu dia harus bertanggung jawab dan ditanya. Dan nanti ketika niku konteke hasil duit itu adalah mendolimi masyarakat banyak. Kalau contoh nih ada orang yang nopo tuku ten luar negeri bensin pertalite didol ten Indonesia pertama.
Gitu, enten to niku to. Nah, korupsine niku hampir 1.000 triliun. Niku kan berarti sing didolimi ora mung wong siji to, wong-wong sing tuku bensin niku to. Lah, 1.000 triliun niku nek dibalekke ning donya apa ya sanggup? Mboten. Lah kok ora dibalekke lha wong wis entek. Tinggi niki ngono. Otomatis itu nanti akan bertanggung jawab di akhirat. Nah, proses tanggung jawabnya gimana? Karena di sana juga udah nggak laku dinaron wala dirhaman, duit niku mboten payu. Maka orang-orang yang didolimi akan dijejer dan dia diminta untuk menyelesaikan. Nah kan rajin mas, caranya piye? Caranya pahala dia dipindah kepada orang-orang yang didolimi. Nek nganti entek, maka dosa orang yang terdolimi dibalik, dikasihkan, dibroke kepada pelaku kedoliman. Makanya itulah yang disebut orang-orang muflis, orang bangkrut. Jadi bangkrut niku mboten mung ning donya. Paribasane jenengan misalnya donya dodolan rapayu kuput bangkrut niku jek aman. Tapi nek urusan sing niku bahaya. Bangkrut ten akhirat niku mboten enten sing saged nututi. Bangkrut ten donya niku penak. Momene gadah wong tuwa sugih no. Misal kula dodolan bangkrut tinggal Pak Bu yo ditambah modal gampang. Tapi ten akhirat bangkrut enggak bisa. Makanya di akhir hadis itu fayuk dafa finna. Maka karena dia sudah nggak punya pahala dan deposit dosanya bertambah, maka disurung ke neraka. Dan ini harusnya menjadi pelajaran buat kita nek dengan mireng. Nah, mireng teng TV niku. Wong korupsi sementen terus jenengan gadah putra PNS gajine sithik gitu. Le ya ono ya ini tempakanmu apa motor. Kapan kowe numpak helikopter kaya kae. Mbok nyolong-nyolong mau piye ngono kaya liyane kae. Ampun nggih. Artinya jangan pernah ngiri pada orang-orang yang mendapatkan kekayaan dari sumber yang haram. Enggak ada gunanya. Sugih ning donya mboten sae. Ndak akan ada faedahnya karena nggih ten donya niku namung sedelo ten akhirat sak lawase. Niku yang harus jenengan perhatikan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, "Fihi annal mala yus'ala an masdarihi wa masrafihi." Bahwasanya hadis ini menunjukkan harta akan ditanya pada dua sisi, di mana dia diperoleh dan kemana dia akan dibelanjakan. Wa dzalika li annahu min aksari mayuftatanu bihin nas. Hal ini karena harta itu adalah banyak sebab manusia itu terfitnah di dalamnya, fayakunu sababan fi sa'adatihim aw saqaihim, maka itu menyebabkan mereka itu bahagia di akhirat nanti atau celaka malahan di akhirat. Makanya Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika jenengan mendapati saudara tetangga yang jenengan kenal tiba-tiba sugih, maka jangan pernah ngiri kalau jenengan belum tahu itu sumbernya dari yang halal. Nek yang halal monggo lah jenengan pengen belajar ilmunya silakan. Tapi nek sumbernya haram terus wah aku diajari cara nyolong sing bener iki piye. Kali yang ono yane nyolong kok mesti konangan, ampun. Sing ngoten-ngoten niku ampun. Naudzubillah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih. Kemudian nek dicontohkan dalam konteks muamalah, niki tesih pembukaan nggih, nanti kalau saya diminta lagi nanti tak jelaskan detail satu-satu bentuk kedoliman, kemudian hukum-hukum terkait dengan babi, terkait dengan bangkai, terkait dengan daging, terkait macam-macam. Nek ten Baitur Rahman Jumat kedua ba'da subuh saya sampaikan. Niku men wedale nggih hanya sebatas atau selama panitia takmirnya menyiapkan sarapan. Jadi nek sarapane pun komplit niku dikode, pun masuk nggih. Ndak salah adem gitu. Nek mriki lak mboten pun dikerdusi to, ning dikode mungkin jam 5. Nah, ketika seorang muslim itu belajar muamalah yang benar, maka ketika dia menjadi seorang pegawai ya dia akan menjadi pegawai yang amanah. Pegawai yang amanah niku pripun to? Ya nek dudu motore pribadi ya ora digawa jalan-jalan. Wong sakniki plat merah dienggo piknik. Niki tenan dalam agama itu ndak boleh ngoten. Terus ning kantor enek printer dienggo mulih, dienggo nggarap tugase anake, ndak boleh. Bojone, "Mas, kertas entek yo tak gaweke kok kantor." "Mas, ning omah mejane makan iki lho kursine mung 3, awake dhewe wong 4, yo engko kursi kantor tak gawoni."
Sampai enten lho Bu, ten kantor niku sampai enten lho. Niku mobil terus enten bane. Niku ben tau dijokke tuku ban anyar. Tapi sing dilaporke ban sing tau dituku tahun-tahun wingi. Jadi ya itulah pola-pola seperti itu. Makanya seorang muslim harus menjauhi hal-hal yang seperti itu. Jangan. Niku nek pegawai, lah nek pengusaha, maka dia akan memastikan tinggal pengusaha nopo, pengusaha daging, dia akan memastikan dagingnya disembelih dengan cara yang benar. Pertama dipastikan dagingnya daging yang halal. Makanya nanti ada orang niku ngeten, sanjangnya pengusaha sugih. Nah nek ngertos Unggul Jaya, mbuh agamane apa ora ngerti. Unggul Jaya ngertos mboten? Warung sing niku lho, sing rame niku lho. Niku sebelahe dhek ingin babi gitu kan. Dia itu. Nah, maka ada orang Islam yang kemudian ingin babi. Terus duitnya dia munggah haji. Ketika ada yang ngelek jawabane, kan aku ngingu ora tak pangan, mung tak gedheke ku tak dol. Aku ora mangan. Maka yang seperti ini keliru gitu. Seorang muslim tidak boleh terlibat dalam semua lini bisnis kalau itu adalah unsur yang haram. Makanya seorang muslim nek kontaknya babi misalnya, maka dia nggak akan ngingu babi, nggak akan kerja ning peternakan babi, nek cara dodol pakan kewan, nggak akan dodol pakan babi. Nek umpama gadah warung, turahane sisone kok dijaluk, ditekoki, nggo pakan apa? Pakan babi, ora bakal dikeke. Nah, ngoten. Maka itulah keimanan yang kemudian menghasilkan ketakwaan karena bermajelis ilmu. Dan ini banyak ngapunten kaum muslimin yang luput ten mriki. Kadang sementing tok duit iso ngbayar sekolah, iso ngbayar kontrakan wis rapopo walaupun kerjane ngedusi babi. Babi niku nek ajeng dikirim ke Jakarta didusiri gitu. Nah, niku nek pengusaha daging. Nek pengusaha napa meneh? Pengusaha mas-masan misalnya ngoten, dia nggak akan mencurangi timbangan. Kemudian dia akan ngerti hukum tentang mas-masan. Mas-masan itu apa toh? Kata Nabi hukumnya. Hukumnya adalah ketika al-dahabu bid-dahabi, emas dengan emas, wal fiddatu bil fiddati, perak dengan perak, mau ditransaksikan, mau ditukerkan, maka sawaan bisawain harus sama beratnya. Dengan gadah emas batangan, kemudian diijolke mas-masan penganggon, niku timbangane kudu padha totale. Kemudian yadan biyadin harus tunai, ndak boleh diutang, ndak boleh di online. Ngoten. Niku nek mas-masan. Kemudian nek beras nggih sami. Jenengan bergadah beras IR64 diijolke mentek wangi, beratnya harus sama. Lho mentek wangi larang, aturane ngoten. Nek jenengan merasa dirugikan karena punya mentek wangi dijoli IR64 beratnya sama, jenengan merasa dirugikan, maka mentek wangi maksa diriin berubah dia jadi duit, maka silakan diijolke IR64. Ngoten. Termasuk mas-masan jenengan gadah gelang kalung tugel, yo ijol anyar, tukar tambah. Dalam Islam ndak boleh. Jual dulu dapat duit, tambahi duitnya tukok ke sing anyar. Ngoten. Makanya nek gadah mas-masan ampun diceklek gitu kan. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih niku pengusaha. Mungkin tinggal dicontohke napa meleh gitu. Misal dari ketua yayasan, pembina yayasan. Ya dia akan tahu, mencari tahu apa hukumnya terkait yayasan. Sampai ada teman saya niku, aku main yayasan, kowe rene jelasno tentang yayasan kita awal nanti akhir. Oke. Ya. Nah, apa penjelasan tentang yayasan? Yayasan itu nggih dikelola pakai dana siapa sih? Dana siapa? Dana umat gitu. Ya mungkin. Biasanya orang bangun gawe proposal toh. Nah, ketika dipakai dana umat, maka berarti status kepemilikan tanah dan bangunannya itu hukumnya hukum wakaf. Nek wakaf berarti dia harus sertifikat wakaf, bukan sertifikat pribadi. Mengkenten piyai niku kultuk bantuan tuku lemah, pengurusnya ajeng di sertifikat wakaf. Kata ketua yayasan ora usah biayane larang. Wis sertifikaten atas namaku wae. Nah, iki wis mulai ra bener. Ngoten. Jadi ketika seorang pengurus yayasan merasa apa yang ada dalam yayasan adalah duweke, ya, ini sudah perasaan yang keliru. Tak boleh. Itu milik umat, bukan milikku. Nah,
Ketika milik umat, maka tinggal statusnya apa? Statusnya wakaf. Maka pertahankan asalnya, kembangkan untuk umat, bukan kemudian duweku. Kok nek akhire duweku. Nah, beliaunya sido, putrane ndelok, "Weh, Pakku mbokku di sertifikat lemah kae." Walaupun enten tulisane sekolah nopo gitu ya. Akhirnya dicopot pelangi, didol lemah. Santri-santri ini diusir kan lunga. Oke, cerita ngoten niku. Makanya ya itulah contoh orang-orang yang tidak takut dengan dosa. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Hasan Al-Basri mengatakan laisa yaumun yamurru ala ibni Adam illa wa yunadihi ya ibna Adam ana yaumun jadidun wa ala amalika syahidun fa'mal fiyya khairan fa inni idza madaitu la a'udu ila yaumil qiyamah. Imam Hasan Al-Basri berkata, tidak ada satu hari pun yang berlalu bagi anak manusia, yaitu anak Adam, kecuali hari itu akan mengatakan kepadanya, "Hei anak Adam, aku hari yang baru." Di hijing niku dinten Sabtu. Nah, mungkin nek menurut Imam Hasan Al-Basri, Setu ki nek entuk ngomong, nah entuk enten piye namine Setu niku. Setu niku nek entuk ngomong, dhek pengen ngomong, "Aku dina sing anyar." Nah, aku somben bakal dadi saksi nggo ngamal-ngamalmu. Makanya kowe ngamal sing bener ben sok ben nek aku wis lewat, maka aku akan kembali kepadamu dengan cerita yang baik, bukan cerita yang buruk. Akan bercerita bahasanya hariku yang jenenge Setu tanggal 18 sasi Oktober 2025 kamu mendapatkan kebaikan karena kamu melakukan ini termasuk dari sisi muamalah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seorang muslim harus hati-hati dari harta yang haram, karena harta yang haram akan membinasakannya. Dan kalau kemudian kita melihat lagi contohnya, maka yang banyak sekarang itu contohnya adalah judi online, pinjol, tadi sudah saya ceritakan. Kemudian nanti kalau dari sisi urusan pemerintahan itu enten suap, enten gratifikasi, putrane marani jenengan, "Bu, yuk dit, boleh gue memperpanjang SIM, apa ngurus SIM piro?" Ya nek nembak 700 Bu, nek ujian 200. Nyo 200 wae, ora bakal lulus Bu, ya wis nyo 700. Nah, berarti sing ngomong nyogok mboke napa anak ini. Anake nawari mboke nggel bayari. Nah, kompak nang ngono. Ndak boleh. Bayar sing 200 wae le. Lah kok nek ora lulus ujian meneh. Nah, nek ora meneh ujian meneh ben pinter. Nah, ngoten. Nah, nek aku randang duwe SIM ora apa-apa, malah randang tak tukoke motor. Ngoten. Nah, makanya anak-anak sakniki niki kok kayak nonton HP dadine luwih pinter timbang mboke. Angger ngomong mboke ngomong pisan, anak ngomong ping 7, mboke timo meneng, akhire kerep dihapusi mbok niku. Padahal ngomongnya mak-mak niku galak-galak cerdas-cerdas. Sakniki gaene dihapusi bocil-bocil niku. Nah, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bojo kula niku kowe ora pinter-pinter, kono kuliah meneh wae gen pinter. Kula kan kuliah meneh. Nah, enten melih mengke korupsi dana proyek. Dana proyek itu pripun? Oh, golek dana desa cair. Nah, bangun selokan tek 200, ngomongnya 250, sing 50 niku kantong. Termasuk mungkin nunjuk kontraktore sing tak pilih kowe, ning kowe wani pira karo aku. Nah, niku nggih mboten salah. Makanya bimbing dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus mungkin desa bangun harusnya kan bangun sesuatu yang bermanfaat buat masyarakat. Boten bangunnya gantangan manuk. Nah, desa jenengan niku to. Nah, dibangun gantangan manuk, wong do gantangan manuk ten niku. Sing daftar bayar nganggo tiket niku judi. Nah, piye ngoten niku. Dadi desane malah modali wong judi, ya jenenge gantangan manuk. Lah kok kowe ngu manuk Mas? Manuk kula mboten nggih judi kok, nggih rumun-rumun. Nah, terus bangun melih pancingan. Nah, pancingan kok nek mancing bayar. Nek entuk gede dhewe entuk hadiah, nek mboten entuk kelangan. Iki ku nggih judi meleh gitu. Maka pentingnya orang paham muamalah syariah itu agar kemudian jangan sampai secara pribadi jatuh dalam pelanggaran. Jadi pemimpin level desa sudah melakukan pelanggaran yang luar biasa. Mekaten.
Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus sebagai pedagang, misal menjual rokok gitu kan. Apa haram Mas? Rokok secara dalil tidak ada ngomong ke rokok niku haram, itu tidak ada. Yang ada Nabi mengatakan la dororo wala diroro. Tidak boleh alias haram seorang muslim membahayakan dirinya dan orang lain. Maka rokok itu selama dokter mengatakan itu bahaya, bungkusnya ini kalau nanti dikai gambar gorokan bolong lah, lambe ambiar lah, niku kan. Nah, selama niku yang terjadi pada perokok, maka hukumnya haram. Pun titik, boten ngangge koma. Tapi nek misal enten umpami wong bareng rokok kok tambah sehat, tambah seger. Terus dokter ya semua sepakat ijma rokok ini menyehatkan, umpami enten, ya mungkin status hukumnya bisa berubah. Makanya ini yang saya sebut atau diistilahkan oleh para ulama itu sebagai muamalah kontemporer, muamalah yang hukumnya datang belakangan, karena zaman dulu tidak ada. Mboten enten zaman Nabi ini rokok mboten enten. Makanya yang diambil adalah dalil zaman dulu yang diterapkan sekarang. Dan Nabi ini punya kelebihan dibandingkan para nabi, yaitu jawami'ul kalim, kalimat yang ringkas tapi bisa dipakai luas sampai hari kiamat. Makanya nek enten piyai ngomong ngeten, nek enek sing takok hukume mangan sing suwi halal apa haram, jawabane gampang. Boleh ana ning Quran nek enek larangane berarti haram, nek gak enek aku rawani haram ki. Wah, akhirnya muridnya bingung goleki. Ra ketemu Pak Ustaz. Yo wis. Nek ra ketemu yo aja mbok haramke wong ning Quran ra enek gitu kan. Tapi nek aku mbok kon mangan sensu aku yo moh wong aku gila karo asu kuwi kok. Sensu niku tong sing asu niku lho. Oh mboten ngertos, alhamdulillah ya. Alhamdulillah nek mboten ngertos. Saiki dadi ngerti to aku. Nah, ketika Ustadznya bilang gitu, maka itu Ustadz radon cara konstruksi fikih dalam Islam itu seperti apa. Konstruksi fikih dalam Islam tidak seperti itu. Nabi itu disampaikan oleh beliau sendiri, kalau aku punya keutamaan jawami'ul kalim, sebuah kalimat yang nek tak sampaikan pada waktu itu bisa dipakai terus. Makanya Nabi tadi mengatakan apa? Kullu binabin minasibai fa'akluhu haram. Semua binatang yang ada taringnya, taring dawa, siung-siung, sing iso berangkat niku, sing diindikasikan nek bahasa biologi niku namine omnivora napa karnivora niku, maka memakannya haram. Berarti niku napa nggih? Segawan niku mboten angsal. Ora usah ndadak goleki ning Quran haram anjing, haram kucing. Lah nek ngono Quran nanti isine nama-nama binatang. Mboten leres niku nggih. Pramila jenengan ora satos nek ketemu kali biaya-biaya ngoten niku. Nggih karepe jelaske sing bener tapi malah kebenar. Nah, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa toh kok kita harus mengerti yang haram agar kemudian kita jauhi? Nah, ternyata banyak hal yang menjadikan kita itu ketika ngerti kita makin bisa menikmati hidup dengan baik, karena kalau sampai jenengan terjerumus dalam hal-hal yang haram. Yang pertama, menyebabkan hati itu akan menjadi keras. Wong ini seneng mendem, biasane wis pegah salat. Biasane nek mireng adzan anyel. Padahal Nabi niku nek dereng wayahe adzan niku madosi Mas Bilal. Ya Bilal arih Nabi salat. Lalu Bilal gendang adzan, wis wayahe salat. Yuk leren sangka urusan dunya salat. Pramila ketika jenengan menghayati wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan kalian wahai jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Sejatinya kita itu beraktivitas dunia untuk ngenteni wayah sholat. Mboten diwale ngenteni napa? Ngenteni ngurus dunia, nah sholatnya ngangge wektu sisa-sisa. Nah niku klentu. Akhirnya nanti menjadi orang-orang yang sahun. Wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Sahun niku mboten ditinggalke sholate. Dilakoni jian ning dikerekke salat zuhur wayah asar, salat aisar nyedaki maghrib, salat maghrib nyedaki isya, salat isya nyedaki subuh. Ngantuk kok. Lah niku piyai-piyai sahun.
Makanya Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi bersabda, la yadkhulul jannata lahmun nabada min suhtin. Tidak akan bisa masuk surga daging yang tumbuh dari harta yang haram. Apakah berarti kafir? Boten. Dia harus bertanggung jawab dari dosa memakan barang haram. Makanya nanti yang masuk neraka niku enten piyai sekawan jenis. Yang pertama orang kafir, yang kedua orang musyrik, yang ketiga orang munafik, yang keempat orang fajir. Orang kafir niku pun cetha sanes kiai Islam niku pun cetha. Pokoke anggere ora Islam agamane niku kafir. Yang kedua musyrik. Musyrik niku sinten? Nggih wong sing sok ngaku Islam tapi nek enten napa-napa mlayu ten dukun, ning prapatan cedhak omahe nek tabrakan, bukane kemudian nggih. Nah, ndonga kepada Allah tapi malah nyepake sajen. Ya alhamdulillah ten niki pun boten enten. Ning kula nate ningali sing sisih kidul ya. Ah iku enten bolongan ning tengah dalan ya. Bolongane ora ditambal malah disajeni. Piye. Nah, kemudian yang ketiga orang-orang munafik. Munafik niki nggih cover-e sama kayak kita orang Islam, tapi wanyele pol kali Islam. Ngomong ke Islam yo elek tok padahal dia orang Islam. Nah, yang kayak gini bisa masuk neraka, tiga-tiganya kekal di neraka, tidak akan keluar selama-lamanya. Nah, kemudian yang keempat itu orang fajir, pelaku dosa besar. Dosa besar dilampahi. Napa? Dosa besar yang paling besar kesyirikan. Di bawahnya membunuh, nanti ada berzina, ada riba. Lah ngomongnya dosa riba karo dosa zina gede riba Mas. Niki di dalam kitab Al-Kabair, penulisnya Imam Adawi memasukkan ya riba niku nomor sekawan niku ten level, zina niku nomor 3. Niku enten 76. Nah, kalau itu dilakukan ndak ditobati sebelum meninggal, maka mau enggak mau jenengan ngenteni dongane putrane. Nek dongane saged ngapus dosa niku alhamdulillah. Nek mboten enten putrane sing gelem ndongake, wong syarate anak sing ndongake wong tuwa niku waladun sholihun yadkulan, digawe saleh sik lagi dhek sadar ndongake. Makane nek anak era belum salat ya lampun ngimpi kan ndongake wong anake wegah salat gitu. Wong nek saleh wis sok lali lho. Wong niku kerep lali ndongake wong tuwa kula. Makane soto nek majelis ngeten iki kula selipke, Allahumma gfir lana dzunubana wa liwalidina. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan orang-orang tua kami, termasuk wong tua kula. Sok-sok lali. Nah, maka ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kemudian enggak ada anak yang ndongake, maka dia akan menunggu syafaat. Syafaat itu akan pintu. Nah, yang pertama syafaat Nabi Muhammad. Yang kedua syafaat para siddiqin. Yang ketiga syafaat para nabi selain Nabi Muhammad. Yang keempat syafaat orang-orang yang mati syahid. Yang kelima syafaat para solihin. Yang keenam syafaat para malaikat. Yang ketujuh syafaat Allah. Nah, syafaat Allah ini syafaat pamungkas terakhir yang akan mengeluarkan neraka, isi neraka dari orang-orang yang beriman walaupun imannya cilik banget, sidik banget, tapi tidak tercampur kesyirikan, kekufuran dan kemunafikan. Nah, tukang mendem mati mendem ning ora tau berbuat kesyirikan, ora tau natalan bareng, tur ora tau elek-elek agama dhewe. Nah, ini nanti berpotensi diselamatkan. Nah, tinggal nanti nek ping 7 niki ten mriki sedina tekan mriki berarti 6 dina. 6 dina ten mriko, sedina ten mriko niku 1000 tahun ten mriki. Berarti nek niku 6 dina berarti 6000 tahun digongkok sik ten neraka. Nah, niku nggih boten perkara gampang. Nah, mila yang paling mayar mumpung jenengan dikasih hidup nggih di dunia, maka ataibu minad dzambi kama la dzambalahu. Maka dengan belajar muamalah yang benar, nanti insyaallah kita detailkan satu persatu, nggih. Maka jenengan nanti periksa, oh ternyata setelah tak cek meneh dumdumane bapakku mbiyen jatahku kuwi mung 200 meter. Bareng tak cek sertifikatnya ternyata 220 kitutan nggone adikku. Ah, niku gek ndang dirampungi hitungane. Rampungine pripun? Nggih diparani piyaine. Nek jenengan gadah yatra nggih dicocoke piye le nduk iki ketut nggon aku 20 meter. Kira-kira ben iki jek tetep ning kene rasah dipecah sertifikate, kira-kira aku kudu ngekeki piro.
Ya wis anu kowe Mbak, 200 juta wae. Kemen. Barangkali munawis kok. Ten mriki terusipun 10 juta semeter. Nah. Ojo larang-larang, Bang tawar. 100 wae, yo Mbak cocok, yo 100. Buat aman ten akhirat aman. Atau nek jenengan bener-bener ndedit gitu kan. Aku ora ndedit nduk le, ngene wae tak peke wae piye wong kowe ya sugih. Lho ndak apa-apa, jenengan punya utang, jenengan yang inget yang diutangi lali. Niku cara paling gampang yo ikhlase. Nah, nomole nek jenengan yo ora ndedit yo nyawu. Nah, ngapunten nggih. Kula gadah utang ndek siyen niku lho, tak yuta. Ning kula mboten gadah duit sak niki, mang ikhlaske nggih. Barangkali orangnya hilang nggih, ngoten to. Alhamdulillah. Nah, ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau tidak diselesaikan di dunia, maka ya panjang sampai ke akhirat. Dan nanti ya jatuhlah kita menjadi orang-orang muflis, orang-orang rugi. Orang-orang rugi, orang-orang bangkrut yang membawa pahala ibadah, tapi bukan untuk kita, ini malah dinggo nyocoke utang piutang masalah-masalah yang tidak selesai di dunia. Naudzubillah. Niku yang pertama. Yang kedua, doanya tidak dikabulkan. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, hadis nomor 1015, bahwasanya datang seorang laki-laki dari Safar, ada bekas Safar, di mana Safar itu pertanda dhek donga niku mustajab. Terus bar niku dia berdoa dengan mengangkat tangan. Mengangkat tangan niki juga menjadi proses di mana doanya itu akan mustajab. Kemudian ketika berdoa dia menyebut ya Rabbi, menyebut nama Allah, nyebut Asmaul Husna. Niku juga menjadi tanda tuh mene kabul. Dari kudune dengan sikap dia, model dia, peng telu kudune kabul. Tapi apa yang terjadi? Wa mat'amuhu haramun, makanannya makanan haram. Wa masrabuhu haramun, sing diombe banyu haram. Wa malbasuhu haramun, dan yang dipakai pakaian haram. Wa ghudhiya bil harami, dan dia terlibat dalam kegiatan haram atau pekerjaan haram, fa anna yustajabulah, maka mana mungkin doanya akan terkabul? Tidak mungkin. Makanya ibu dirahmati oleh Allah, donga niku harusnya seorang muslim niku genah kabul dalam 3 bentuk. Dikabulkan sesuai yang jenengan minta, atau diganti dengan yang lain, atau ditunda. Nyuwune sakniki dikaini 10 tahun kas, niku saged. Nah, kok telu-telune niki mboten, maka jenengan segera introspeksi. Barangkali yang keempat niku, barangkali ada hal-hal yang menyebabkan terhalang doa. Apakah makanan kita sudah pasti halal? Apakah minuman kita sudah pasti halal? Apakah pakaian kita sudah pasti halal? Atau pekerjaan kita sudah pasti halal? Atau hidup kita tidak bergelimang dengan hal-hal yang haram? Aku gak haram, mas aku bakal beras kok. Berarti kan halal. Nah, pas dicek timbangannya kayak magnet. Niku haram. Nate seorang pemuda niku tanya sama saya, Pak Ustadz, aku ki jane yo ora eles. Tapi ya ono yahene golek bojo kok yo ora nemu-nemu. Lah kok enek sing dua ora enek. Nah, lah jenengan pun ndonga dereng pun. Kula pun ndonga. Ndonga tenan saestu kula ndonga tenanan pengin nikah. Umurku wis ngene. Tapi kok ora kabul-kabul. Nah, ning biyene ngendikan ngajeng kula delok wonten. Mboten ajeng ramal mboten. Terus kula sanjang teng biyene ngeten. Ketoke lho Mas, ketoke lho. Iki nek delok sampean, koyone enek penghalang donga yang mungkin itu menjadi sebab terhalangnya donga buat sampean. Napa niku Pak Ustaz? Iki nek tak sampeke kowe ra entuk nesu lho. Mboten. Wong sakniki kadang ngetek kok dijawab terus nesu baru. Paling anyel kula nek ngoten iki. Nah, sik Mas. Tenan ya. Tenan. Jadi donga kuwi Mas, itu akan tertolak ketika jenengan makan makanan haram. Tak delok jenengan wis ora. Kerja ning bidang haram jenengan yo tak delok wis ora. Tapi ada kalimat berikutnya, wa ghudhiya bil harami, dan kamu berkecimpung dalam hal yang haram. Iki ketoke sampean nglakoni. Napa niku Pak Ustaz? Gulumu kuwi lho. Iki piye jaler? Gulumu ki lho nganggo kalung emas. Emas kuwi nggo wong lanang haram. Nah, mungkin kuwi Mas sing ngalangi dongamu. Oh ngoten. Nggih, mungkin kula copot. Dicopot Bu. Bar dicopot niku selang seminggu sedo.
Berarti buatan angsal jodoh tentunya untuk jodoh ning akhirat. Oh, makanya Allah lebih tahu mana yang terbaik. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, niku putrane Pak Ngaten nih. Pak Katen nih. Mas Jami. Nggih. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih, sehingga dalam Islam nggih, setiap muslim harus belajar. Dari belajar dia tahu, dari tahu diamalkan. Orang yang mengamalkan apa yang dia tahu itulah orang yang bertakwa. Dan yang namanya surga uiddat lil muttaqin, dicepake dhewe orang-orang yang bertakwa. Mbok pilih nirin pembukaan saya tentang muamalah syariah. Kalau nanti diminta lagi saya akan sambung dengan tema-tema yang detail. Mungkin nanti dimulai dengan bentuk-bentuk kedoliman. Nggih, monggo jenengan serat, jenengan catet, nggih. Nek enten medal jenengan boleh bertanya, tapi nek boten enten medal barangkali kula ditimbali miliki melih setahun kas gitu kan. Nah, mang serat Bu nomor kula. Niki nek ra kula ora ngedumi nomor. Mang serat. Nah, 081 393 499 641. Mang teko apa wae tak jawab. Ning nek tekoke sakniki ndawe sesuk ampun gelo nggih. Karena urusan kula kathah. Dan kontaknya penting saya jawab. Dan jenengan ndak usah memperkenalkan diri, ndak usah. Ndak usah kuwatir mengke kula jaluki sumbangan apa mboten. Nggih. Pokoke los mawon jenengan tangelet saya jawab. Dah. Ndak usah memperkenalkan diri. Soalnya mungkin nanti kula ngerti malah kula parani. Mas, ini bubas mau bertanya ini, walah kula medhuk kula parani. Napa Bu? Lah ngoten. Jadi mboten usah memperkenalkan diri. Ngoten nggih. Wabillahi makaten yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Bikin pertanyaan nih dan online. Nah, ketika bekerja di bank, walaupun bank syariah, apakah juga bikin hati keras? Nah, maka bank syariah akadnya apa? Kalau akadnya syariah benar ya insya Allah tidak. Tapi kalau bank ribawi itu jelas 100% membuat rusak semuanya. Nanti kalau sampai di babnya tentang riba kita bahas. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi man fina wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa tadarru'ana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqimina shalah min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'al hadzal baladan aminan mutma'innan warzuq ahlahu minas samarati wasrifna wa banina an na'budal asnam. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana minas shalihin wajma'na fi zumratil muwahhidin wa adkhilna jannatika jannatin na'im ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillah.